Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Sarjasana dengan NIM 20410404044 dari program studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dan definisi ilmu politik. Yang mana ilmu politik apabila dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, serta ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada abad ke-19. Pada akhir abad ke-19. Pada tahap ini, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Serta dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dari rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dan berbagai aspek negara serta kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Di Yunani kuno sendiri, pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti terbukti dalam karya-karya ahli sejarah Herodotus atau filsuf-filsuf seperti Pluto, Aristoteles, serta yang lainnya. Di Asia sendiri ada beberapa pusat kebudayaan seperti India dan Cina yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India berkumpul antara lain dalam kesusastraan, Dharma Sastra dan Astasastra yang berasal dari masa kira-kira 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina yang terkenal ialah Confucius, Mencius, dan mazhab legalis antara lain Shangyang. Di Indonesia, kita mendapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesusastraan yang mencakup bahasa politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran serta terdesak oleh pemerintah barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Australia, dan Prancis, bahasa mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, dan karena itu fokus perhatian adalah negara-negara semata-mata. Bahasa mengenai negara termasuk kurikulum Fakultas Hukum sebagai mata kuliah ilmu negara. Di Inggris, permasalahan politik permasalahan politik dianggap terlalu filsafat, terutama moral filosofi, dan bahasanya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya École Libre des Sciences Politiques di Prancis pada tahun 1870 dan London School of Economic and Political Science pada tahun 1895, ilmu politik untuk pertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapat tempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafat, serta Perang Dunia II masih tetap terasa. Perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat berbeda. Mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa mempengaruhi bahasa masalah politik.
Akan tetapi lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu, dan lebih mendasar diri pada pengumpulan data empiris. Kebetulan perkembangan selanjutnya berdasarkan waktu dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehingga kedua cabang sosial ini banyak mempengaruhi metodologi terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858, seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, diangkat sebagai guru besar dalam sejarah ilmu politik di Columbia College. Dan kejadian ini di Amerika dianggap sebagai pengaruh pertama terhadap ilmu politik sebagai ilmu tersendiri. Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat yang dapat dilihat juga didirikannya American Political Science Association atau APSA pada tahun 1904. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi, seperti di negeri Belanda, yang mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Didirikannya Fakultas Ilmu Hukum dan Politik pada tahun 1945 dan Fakultas Ilmu Sosial di Amsterdam. Di Indonesia pun didirikan fakultas-fakultas yang serupa yang dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau biasa disebut Fisipol, seperti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama ilmu pemerintahan. Selain itu ada Fakultas Ilmu Sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seperti di Universitas Indonesia Jakarta, di mana ilmu politik merupakan jurusan tersendiri. Akan tetapi, karena pendidikan tinggi ilmu hukum sangat maju, tidaklah menggerakkan apabila pada awalnya perkembangan ilmu politik di Indonesia terpengaruh secara kuat oleh ilmu itu. Namun demikian, konsep-konsep ilmu politik yang baru berangsur-angsur mulai dikenal dan sudah diterima baik oleh masyarakat. Sementara itu, perkembangan ilmu politik di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan yuridis yang sudah lama digunakan masih berlaku hingga saat ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an.